sebagai guru pendidikan agama Kristen. Ya, jadi karena hari ini hari pertemuan pertama kita, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh terapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi inti kita, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang RPP. Apa itu RPP? RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di RPP ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian ada beberapa hal yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran yang akan kita ikuti mulai hari ini sampai minggu-minggu yang berikutnya. Ya, jadi di RPP itu ada yang namanya kompetensi inti. Apa saja sih kompetensi inti itu? Yang pertama ada K1. Nah, K1 itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini berbicara tentang spiritual anak-anak semua. Nah, ada K2. K2 itu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Nah, ini berbicara tentang sikap sosial adik-adik. Nah, yang ketiga atau K3 itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, ini berbicara tentang pengetahuan adik-adik. Nah, keempat itu adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, keempat ini berbicara tentang keterampilan adik-adik semua. Ya, lanjut. Di sini di RPP ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, kompetensi dasar yang pertama, memahami bahwa semua manusia harus hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua, menunjukkan sikap dan cara hidup saling mengasihi. Yang ketiga, menjelaskan bahwa semua manusia harus hidup dalam kasih. Dan yang keempat, mencontohkan perubahan cara hidup sebagai manusia yang sudah hidup dalam kasih. Ya, kita lanjut. Dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama, memahami bahwa semua manusia harus hidup saling mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua, menunjukkan sikap dan cara hidup saling mengasihi. Yang ketiga, menjelaskan apa itu mengasihi. Kemudian memahami dan menyebutkan dampak dari mengasihi. Yang ketiga, mendalami cerita Alkitab. Kemudian yang keempat, mengakui keadaan manusia yang memiliki banyak kekurangan yang sama-sama hidup bergantung dan menyatakan dengan melakukan tindakan kasih. Oke, jadi sekian dari penjelasan RPP kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam materi inti kita, yaitu tentang mengasihi Allah dan manusia. Tema inti kita pada pertemuan pertama ini yaitu adalah mengasihi Tuhan dan sesama dengan bacaan Alkitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Nah, adik-adik bisa baca semua di Alkitab masing-masing. Oke, kita akan melihat pengertian dari mengasihi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengasihi adalah menaruh kasih, mencintai dan menyayangi. Contohnya, seorang ibu yang baik lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan kita, dan memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang kita. Ya, kita akan melihat pengertian mengasihi menurut Alkitab dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kita akan melihat
Di sini ada Esau, yang ketiga ada Esau. Yang mana Esau ini memberikan pengampunan walaupun Yakub saudaranya sudah melakukan kesalahan yang membuat dia sangat marah, tapi pada akhirnya dia juga melepaskan pengampunan. Ya, cerita Esau ini dan Yakub kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Kita lanjut. Di sini kita akan melihat keuntungan mengasihi. Yang pertama, kita bisa merasa lebih tenang dan bahagia. Yang kedua, kita lebih bisa bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, kita merasa lebih tentram. Ada juga 3 dampak jika kita tidak mengasihi. Yang pertama, tidak mudah dapat teman. Dan yang kedua, mudah membenci sesama. Dan yang ketiga, jauh dari Tuhan. Kita akan melihat alasan mengapa kita harus mengasihi. Yang pertama, mengasihi adalah gaya hidup yang diajarkan dari semula. Kita bisa buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Di sana dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ya, jadi dalam Injil Yohanes sudah dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita perintah untuk hidup saling mengasihi. Jadi kalau dari semulanya, dari awalnya Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, berarti kita harus menerapkan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika Injil diberitakan dan kita telah menerima Injil itu, kita mengaku Yesus adalah juru selamat. Karena dari awal dia sudah sampaikan ketika kita percaya, kita adalah anak-anak Allah. Dan salah satu tanda kita adalah anak-anak Allah adalah kita hidup saling mengasihi. Oke, yang kedua, mengasihi adalah bukti seseorang telah menerima keselamatan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ibu akan bacakan buat kita. "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ya, seperti slide yang sudah lewat tadi, bahwa Yesus di situ memberikan contoh kepada murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu adalah salah satu teladan, itu adalah salah satu contoh yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengikuti teladannya, bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita harus bagikan kepada orang lain. Kalau Tuhan bisa mengasihi kehidupan kita, maka kita juga harus bisa mengasihi kehidupan orang lain. Nah, itulah 2 alasan kenapa kita harus mengasihi. Oke, jadi materi kita selesai sampai di sini. Kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita semua harus bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau Tuhan bisa mengasihi kita, kenapa kita tidak?